2 tahun saya di Tanjung Bunga, saya menjelajahi seluruh wilayah itu, sudah kenal baik masyarakatnya. Saya datang pertama di Lawaleba, itu langsung dipertemukan dengan orang lepra. 3 hari kemudian baru mereka tahu bahwa yang tidur dengan orang lepra itu seorang pastor. Bapak Uskup ingat 3 Agustus nanti genap 75 tahun. Sebenarnya saya ingat perjalanan akan tetap terus berlanjut walaupun kepemimpinan akan segera beralih kepada uskup baru nanti. Yang saya hormati dan kasihi Ibu Pejabat Bupati Flores Timur dan juga Pejabat Bupati Lembata bersama Ibu yang ada di belakang, yang saya kasihi Bapak Sekda dan semua pejabat yang hadir baik dari Kabupaten Flores Timur juga dari Lembata dan para pastor, para imam, suster, brother, dan ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi. Pertama-tama saya gembira. Saya pada momen merayakan 23 tahun sebagai uskup, saya merasa gembira atas anugerah yang boleh saya terima dan saya jalani sebagai kepala umat di keuskupan ini. Yang kedua, saya juga gembira karena boleh merayakan bersama-sama dengan para imam yang hadir, juga para suster yang hadir, dan ibu bapak, saudara-saudari yang sempat hadir, juga bersama pemerintah, baik Kabupaten Flores Timur, juga Kabupaten Lembata. Dari istimewa dalam diri Ibu Pejabat Bupati dan Pak Pejabat Bupati Lembata bersama Ibu dan Pak Sekda dan semua yang ada. Saya terima kasih bahwa seperti yang saya ungkapkan tadi, ini merayakan ulang tahun tabisan uskup pada momen penting dalam sejarah gereja, tahun Jubileum Agung yang Paus Fransiskus cetuskan untuk masuk 2025 sebagai tahun Jubileum, tahun rahmat, tahun suci, tahun pengharapan. Dan saya rayakan 23 tahun dalam momen yang penting. Tentu saja semua kita yang tahun ini merayakan peristiwa apa saja, kelahiran, haul kebiaraan, tabisan, atau perayaan imamat apapun dalam tahun jubileum, itu punya arti khusus bahwa kita bersyukur bahwa boleh merayakan peristiwa-peristiwa itu di dalam tahun suci, tahun jubileum. Dan sudah saya ungkapkan tadi, ini kegembiraan saya juga pada perayaan ini. Dan saya terima kasih juga atas dukungan seluruh umat, rekan-rekan imam, juga semua pihak dari pemerintah 2 Kabupaten Flores Timur dan Lembata, bahwa dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang kita terima sebagai
anugerah. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang mengajak untuk boleh lebih masuk dan melihat bahwa baik itu yang menyenangkan ataupun mungkin tantangan-tantangan adalah momen-momen penting di mana Tuhan memperlihatkan banyak sekali misterinya, rahasia bagi hidup kita masing-masing. Dan untuk saya sebagai seorang uskup, saya melihat kembali bahwa kenapa memang saya tadi dikatakan oleh pejabat Bupati Lembata, banyak pengalaman bertumbuh di Lembata. Sebagai seorang pastor, imam muda, saya ditabiskan tahun 1982. Waktu itu saya berpikir apakah saya ditempatkan di Tanjung Bunga, karena itu tempat praktek pastoral sebagai frater pertama waktu tahun 77 sampai 79. 2 tahun saya di Tanjung Bunga. Saya menjelajahi seluruh wilayah itu, sudah kenal baik masyarakatnya, berpikir bahwa mudah-mudahan Mesir Darius tempatkan saya di Tanjung Bunga. Yang kedua juga saya berpikir mudah-mudahan saya juga ditempatkan di Pamakayan, karena saya diakonal itu di Pamakayan Solo, dan saya sudah kenal wilayah Proki Pamakayan. Ternyata Uskup Darius panggil saya, dia bilang engkau di Lembata, di Loleba. Dan saya di Loleba sejak tahun tabisan itu. Dan saya di Loleba banyak sekali bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan saya. Saya datang pertama di Loleba, itu langsung dipertemukan dengan orang lepra. Saya dihantar ke orang lepra. Saya gelisah bahwa kenapa Suster Juliana C.Y. bersama Mama Isabella mengantar saya ke rumah sakit Damian. Saya bertemu mereka yang paling pertama dari semua umat. Saya mulai memperhatikan satu persatu dan bagaimana Suster dan Mama Isabella begitu dekat dengan mereka. Saya mulai memberanikan diri, pegang tangan, duduk makan dengan mereka. Saat itulah mulai tumbuh rasa bahwa ini sebagai pastor, orang-orang seperti inilah yang perlu mendapat perhatian, dan orang-orang seperti inilah akan tumbuh kepekaan kita. Dan memang saya alami banyak di Lembata. Saya tidak pernah tinggalkan orang lepra, itu dekat dengan mereka. Suatu ketika kami membawa teater Padma. Itu teater ada 2 judul, yang terbuang dan jalan masih panjang. Ini saya yang mendampingi perjalanan ke Kupang, ke seluruh daratan timur, membawa teater ini yang pemainnya orang-orang lepra semua. Ketika Ibu Napsi yang Boy kirim kapal jemput kami di Babaran, kami naik kapal di Babaran. Ketika naik, orang tahu bahwa di kapal itu orang-orang lepra. Mereka turun semua, tidak naik. Akhirnya saya hibur mereka. Saya bilang baik kita sendiri lebih bebas daripada dengan mereka. Ada rasa bebas di atas kapal, turun di Nawasain, orang jemput di situ. Dan bagaimana orang-orang di Nawasain melatih orang-orang lepra turun ke darat, saya juga ikut. Dan sampai juga di Sikumana, di rumah dinas sosial, kami nginap di sana. 3 hari kemudian baru mereka tahu bahwa yang tidur dalam orang lepra itu seorang pastor. Baru kami mendapat perlakuan
yang baik saat itu. Tapi saya lihat bahwa justru itulah ketika orang-orang seperti ini saya rasa membentuk saya dalam kehidupan sebagai seorang imam. Dari Lembata saya ke sini, dari para pejabat bilang saya ke Proki, di Lembata cuma Leba. Saya datang ke sini katedral 1 tahun, sudah itu diberi kesempatan studi. Ada 2 Proki yang saya menjadi pastor. Dan disinilah saya pada akhirnya Tuhan pilih menjadi seorang gembala. Tapi banyak sekali saya lihat bahwa bagaimana pengalaman-pengalaman yang menghantar saya untuk memimpin keuskupan ini. Figur yang paling kuat yang saya katakan tadi itu Maria. Ini muncul spontan ketika ditunjuk menjadi uskup. Yang muncul itu adalah Maria yang menjadi figur untuk keuskupan. Dari Maria itulah juga saya lihat salib Yesus yang harus saya pikul. Dan memang pengalaman awal itu pengalaman yang saya lihat bahwa kalau Maria hamba tidak bisa dari salib itu, dan saya terima, saya alami, saya jalani dalam kebersamaan dengan para imam, dengan pengalaman-pengalaman awal yang juga tidak mudah. Ada banyak tantangan-tantangan awal yang saya hadapi, tapi semua itu membentuk bagaimana saya harus menjadi seorang gembala dengan pengalaman-pengalaman. Kalau mau lihat bahwa ada penolakan-penolakan juga saya alami sebagai uskup pertama. Masih awal sudah ditolak. Tapi semua itu adalah pengalaman awal yang saya harus terima dan saya jalani. Tapi semua itu dilalui, dilewati sampai pada saat sekarang 23 tahun dan masuk tahun jubileum. Ini saya syukuri. Sebentar lagi memang tadi katakan 75 tahun, itu tahun saya akan menyelesaikan tugas kegembalaan, karena secara hukum usia 70 tahun harus mengajukan surat ke Roma supaya selesai kepemimpinan, karena itu hukum yang mengatakan. Dan 75 tahun ini memang ini saya rayakan 23 tahun bersama dengan para imam di sini dan juga umat yang ada, bukan sebagai ya terkadang orang pikir, orang katakan di tahun pemungkas, tahun akhir, tapi perjalanan tentu tidak akan kita akhiri dengan selesainya masa jabatan. Perjalanan akan tetap terus berlanjut walaupun kepemimpinan akan segera beralih kepada uskup baru nanti. Baru-baru juga saya dipanggil lewat telepon oleh Nuncio Duta Besar Vatikan untuk meminta bahwa dia bilang Bapak Uskup ingat 3 Agustus nanti genap 75 tahun. Saya bilang ya saya ingat. Dia bilang dengan penuh hormat, mungkin tulis surat ke Bapak Suci. Saya sudah siap untuk tulis itu. Jadi ini tahun yang bagi saya patut syukuri bahwa Tuhan beri kesempatan untuk memimpin keuskupan ini pada sampai usia 23 tahun, dan sebentar lagi saya rayakan ulang tahun kelahiran 75.
sebagai satu kesempatan di mana saya mengharapkan bahwa akan juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di keuskupan ini. Dan atas semua doa, dukungan, juga dari para imam, juga para biarawan-biarawati, seluruh umat, bahkan dari pemerintah, saya ucapkan terima kasih.